Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan sahabat-sahabat dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di kesempatan siang hari ini bersama saya Kang Abi, kita akan membahas ada satu informasi terbaru tentang pemutakhiran data sarana prasarana untuk dak fisik. Nah, untuk update-nya sendiri ditunggu sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2023. Nah, seperti apa informasinya? Mari kita simak bersama Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di-like dan di-subscribe. Nah, Bapak Ibu, informasi resmi ya melalui surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan nomor surat 7245 /A1-PR.07/05/2023 tertanggal 1 Maret 2023. Nah, tentang pemutakhiran data sarana dan prasarana Dapodik untuk dak fisik bidang pendidikan. Nah, ini sebenarnya ditujukan untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia. Tapi ya dari sinilah nanti kita bisa berancang-ancang ataupun melakukan perencanaan atau perbaikan data sarananya. Nah, dari surat ini Bapak Ibu, saya ambil kesimpulan poin-poin pentingnya. Yang pertama, untuk pemutakhiran data sarana dan prasarana pada aplikasi Dapodik. Yang pertama, dinas tentu harus memastikan satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data Dapodik. Ini poin-poin yang ada di surat edaran tersebut ya Bapak Ibu. Yang kedua, data-data yang nanti dimutakhirkan yang ada di Dapodik meliputi satu, data prasarana pendidikan. Yang kedua, data sarana pendidikan termasuk buku, tik, APE dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ketersediaan lahan, total luas lahan tersedia untuk pembangunan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya di tempat Bapak Ibu ada lahan kosong yang milik lembaganya, segera masukkan ke aplikasi Dapodik. Nah, kemudian nanti di bangunannya ataupun di bagian statusnya kita masukkan lahan kosong yang siap untuk dibangun gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan yang melakukan pembinaan, pemantauan dan verifikasi data satuan pendidikan sesuai dengan kondisi real, termasuk data ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana. Nah, kemudian untuk buku panduan, Bapak Ibu bisa langsung mendownload di link ini atau klik saja di link deskripsi video nanti Bapak Ibu untuk buku panduan, kemudian juga untuk form ataupun formulir isian kerusakan PUPR nanti Bapak Ibu bisa download ya. Nah, ini untuk pemutakhiran. Nah, kemudian untuk penilaian, karena tadi sudah dimutakhirkan di aplikasi Dapodiknya sudah diperbaiki misalnya, maka harus ada penilaian kerusakan bangunan. Nah, siapa yang menilai kerusakan yang sudah kita input di aplikasi Dapodik? Ya, tentu dinas ya. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi kondisi penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan. Untuk penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan, Dinas Pendidikan perlu bekerja sama dengan dinas yang menangani keciptakaryaan dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai format yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Nah, formatnya Bapak Ibu bisa langsung di-download di link ini. Tapi di deskripsi video nanti akan saya sertakan biar nanti langsung Bapak Ibu download saja ya. Nah, ini penilaiannya. Jadi tadi apa yang harus diupdate atau dimutakhirkan ada di sini Bapak Ibu, data prasarana pendidikan, data sarana pendidikan termasuk buku, tik, APE dan sebagainya. Kemudian ketersediaan lahan kosong untuk dibangun. Nah, dan seterusnya. Nah, untuk penilaiannya yang menilai hasil dari inputan kita adalah dari admin dinas pendidikan tentunya ya Bapak Ibu. Untuk PUPR ini sudah disediakan, tinggal nanti Bapak Ibu download saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, hasil penilaian yang dilakukan tingkat kerusakan bangunan maka akan disahkan oleh dinas dan dinas yang menangani keciptakaryaan. Kemudian satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data tingkat kerusakan bangunan dan mengunggah upload dokumen elektronik hasil penilaian pada angka 3 melalui laman. Kemudian yang terakhir, Dinas Pendidikan melakukan verifikasi kesesuaian hasil inputan satuan pendidikan dengan dokumen elektronik hasil nilai melalui datadik.kemdikbud.go.id.
Jadi Bapak Ibu, pada intinya disimpulkan bahwa silakan Bapak Ibu mengupdate data sarana prasarana yang ada di Dapodik, kemudian input kerusakannya ya. Kalau misalnya ada punya bangunan atau sarana, input jenis kerusakannya. Kalau misalnya punya lahan kosong juga dimasukkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, untuk penginput kerusakan bangunan saat ini hanya melalui sp.datadik.kemdikbud.go.id. Jadi silahkan diisi. Nah, setelah diisi, Bapak Ibu mengisi kerusakan-kerusakannya, maka harus ada pembuktian atau penilaian dari hasil yang kita inputkan. Nah, siapa yang bisa menilai? Bisa dari PUPR atau dinas. Nanti setelah Bapak Ibu dinilai, mendapatkan surat penilaiannya atau formulir untuk tingkat kerusakan yang di-ACC oleh dinas dan pihak terkait yang melakukan penilaian, maka Bapak Ibu silahkan upload di halaman sp.datadik.kemdikbud.go.id seperti itu. Nah, di video yang sudah pernah kita bahas bagaimana cara untuk mengupload penilaian PUPR, sudah pernah kita bahas. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kemudian ada ketentuan lain yang disampaikan juga pada surat tersebut adalah sesuai peraturan Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang petunjuk teknik Dakpisik tahun 2022, capaian jangka pendek immediate outcome merupakan pertimbangan penilaian Dakpisik tahun anggaran 2024. Mengingat pentingnya pemutakhiran data sarana prasarana di Dapodik sebagai basis perhitungan ya. Pada poin 1 dan perencanaan Dakpisik tahun 2024, maka seluruh pemerintah daerah wajib memastikan proses pemutakhiran dilaksanakan paling lambat 31 Maret 2023 pukul 23.59. Jadi Bapak Ibu ya, silahkan diupdate di aplikasi Dapodiknya, masukkan semua barang-barang yang dimiliki, sarana prasarana yang dimiliki sekolah, baik itu pinjam maupun milik sendiri di aplikasi Dapodik, silahkan diupdate, dimasukkan. Kalau rusak silahkan masukkan kerusakannya. Untuk bangunan yang rusak silahkan masukkan tingkat kerusakannya. Nanti setelah itu baru Bapak Ibu lakukan penilaian ya, minta melakukan penilaian. Nah, setelah itu hasilnya akan diupload ke sp.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, lebih jelas lagi ada di bahasan kita di video yang lalu. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itulah informasi terkait pemutakhiran data sarana dan prasarana, dan mekanisme cara pengupdateannya nanti kita akan bahas di video berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.